sama dengan persentase perubahan harganya. Contoh, saat harga kemeja 50.000, jumlah penawaran 100. Lalu udah gitu harganya turun jadi 45.000, penawaran jadi turun juga 90. Maka dihitung perubahannya. Perubahan kuantitas 10, lalu perubahan harga 5.000. Lalu harga awalnya 100, harganya awalnya 50.000 dan juga jumlah awalnya 100. Nah, lalu di sini perubahan jumlah 10 dibagi 5.000 dikali 50.000 dibagi 100, maka diperoleh 0,8. Nah ini nih. Ini di bukunya, sorry ya, ini ada kesalahan di bukunya. Harusnya 10 dibagi 5.000 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, 1 itu berarti kondisi unitary. Ya. Ini nanti harus dibenerin ya. Ya, nanti ini teman-teman karena memang belum punya modulnya juga ya. Nah, jadi ini paling teman-teman harus ketika nanti sudah punya modul lihat lagi rekaman hari ini gitu ya. Nah, terus setelah itu ada juga penawaran elastis sempurna. Nah, kalau yang elastis sempurna ini terjadi saat perubahan harga akan menyebabkan perubahan penawaran yang tidak terhingga. Nah, seperti apa gitu? Kok bisa yang tidak terhingga? Nah, di sini contohnya harganya 30.000, penawaran helmnya 50 unit. Saat penawarannya jadi 60 unit, jadi istilahnya jumlah helmnya naik, tapi harganya tetap. Nah, karena kondisi harganya tetap, maka selisihnya adalah kan 0. Walaupun terjadi perubahan jumlah, tapi tidak terjadi perubahan harga. Nah, kalau dihitung, sesuatu perubahan dibagi dengan 0, maka akan menghasilkan hasilnya tidak terhingga. Nah, kalau kondisi tidak terhingga itu disebut elastisitas sempurna. Oke. Satu lagi kebalikannya, yaitu kondisi inelastis sempurna, yaitu barang yang ditawarkan tidak berubah berapapun tingkat harganya. Jadi walaupun harganya naik, tapi penawarannya tetap. Nah, jadi ini contoh seperti ini. Harga timah 15.000, jumlah penawarannya 100 ton. Lalu pada saat harganya naik, penawarannya juga tetap 100 ton. Nah, kalau dihitung, ini perubahan jumlahnya adalah 0, berapapun perubahan harganya. Nah, maka diperoleh Q1 sama dengan 100, Q2-nya Q1 100 dan P1 15.000. Lalu masukkan ke rumus. Nah, perubahan jumlahnya ini kan 0 dibagi perubahan harga. 0 dibagi dengan jumlah tertentu, maka akan hasilnya 0. Nah, ketika elastisitas sama dengan 0, maka itu kondisi adalah inelastis sempurna. Oke, sampai situ ya teman-teman. Ada 5 jenis elastisitas permintaan. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak?
Coba lihat. Iya, betul. Itu pun ada kesalahan tuh di modul. Ya, betul. Di beberapa ada beberapa salah cetak ya di modul. Nanti pada saat kita pertemuan di KDI, mudah-mudahan teman-teman sudah punya modul, jadi nanti kita bisa perbaiki bersama gitu ya. Ada beberapa yang salah cetak. Ya, ada beberapa yang salah cetak atau salah ketik gitu ya. Oke. Ini slide-nya sudah diupload seminggu yang lalu. Jadi ini teman-teman yang belum sempat download, silahkan di-download ya. Ini saya sudah posting seminggu yang lalu. Oke, good. Nah, sekarang nih kita bahas mengenai harga keseimbangan. Oke, nah gimana kapan terjadi harga keseimbangan? Yaitu harga di mana terjadi titik temu antara permintaan dan penawaran. Yaitu menunjukkan harga atau jumlah barang yang diminta sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu pembentukan harga keseimbangan gimana? Yaitu kondisi pasar. Sarana bertemunya permintaan dan penawaran barang dan jasa. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan, maka mekanisme pasar akan mendorong kembali ke keseimbangan semula atau baru. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Ya. Selain dengan tabel dan grafik, bisa juga digunakan pakai rumus. Nah, kondisinya apa? Keseimbangan pasar yaitu harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan, atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Oke, yuk sekarang kita lihat nih di sini. Di sini ada fungsi permintaan QD. QD ini melambangkan quantity dari demand. Ya, sama dengan 15 min P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 6 plus 2P. Minus 6 plus 2P. QS itu adalah quantity dari supply atau penawaran. Nah, ini saatnya terjadi keseimbangan pada saat QD sama dengan QS. Ya, silahkan. QD sama dengan QS. Nah, ini teman-teman masukkan angka ini. 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. 15 ditambah 6 ini jadi pindah ruas. Nah, ke sini. Pindah ruas, asalnya minus jadi plus. Demikian juga yang P ini. P pindah ruas, asalnya minus jadi plus. Nah, terus ini dijumlahkan. 21 sama dengan 3P. Dan P sama dengan 7. 7 dari mana? 21 dibagi 3. Oke. Lalu, udah dapat P-nya. Disubstitusikan ke dalam persamaan. Boleh salah satu. Misal, dimasukkan ke dalam fungsi permintaan. Maka QD sama dengan 15 min P. 15 dikurangi 7. Maka dapat Q-nya 8. Nah, ini adalah kondisi keseimbangan. Pada saat P-nya 7, maka Q-nya 8. Nah, jadi di sini. Jadi dengan demikian keseimbangan terjadi pada saat harganya 7, maka jumlah yang ditawarkan 8. Nah, jadi kalau dituliskan dalam titik koordinat menjadi 8,7 Q min P. Oke. Terus dari persamaan penawaran maupun permintaan maupun penawaran ini dikondisikan
untuk membuat garis gitu ya. Pada saat P-nya 0, maka Q-nya 15, didapatkan titik 15,0. Nah, lalu kalau Q-nya 0, maka P-nya adalah 15. Maka dapat 0,15. Demikian juga untuk kurva penawaran. Minus 6 ditambah 2P. Pada saat P-nya 0, jadi ini P-nya 0, maka QS-nya sama dengan minus 6. Maka diperoleh titik minus 6,0. Kebalikan, kalau QS-nya 0 sama dengan minus 6 ditambah 2P, maka diperoleh P-nya 3, maka diperoleh titik 0,3. Nah, gitu. Nah, kalau sudah digambarkan dalam grafik, akan diperoleh gambarnya seperti ini. Ya. Di sini adalah titik. Ini pada saat minus 6,0, dan juga di sini adalah titik 0,3. Nah, ini untuk kurva penawaran. Lalu untuk kurva permintaan, ini adalah pada saat P-nya 15, pada saat P-nya 0, Q-nya 15. Dan pada saat P-nya 0, Q15, pada saat Q0, maka P-nya 15. Maka diperoleh juga gambar seperti ini. Nah, ketika dihubungkan, maka di sini titik pertemuan ini disebut titik keseimbangan. Titik keseimbangan terjadi pada saat P sama dengan 7, maka diperoleh Q-nya 8. Nah, gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Nah, gimana kalau terjadi pergeseran titik keseimbangan? Dengan asumsi penawaran tetap, maka berubah permintaan akan menyebabkan perubahan harga dalam arah yang bersamaan. Yaitu bila penawarannya tetap, maka naiknya permintaan atau kurva permintaan akan bergeser. Nah, ya, jadi ini kalau penawarannya tetap nih, S-nya tetap. Nah, ya, tetap. Nah, demand-nya ini bisa geser. Tapi kalau misalnya penawaran tetap, maka turunnya permintaan akan bergeser ke kiri. Nah, akan turun ke bawah sini. Nah, ini kan ada yang double kutipnya, ada kutip ya, tanda kutipnya ada yang 1, ada yang 2. Nah, yang 1 ini adalah kondisi yang 1. Gesernya ke kanan. Jadi ini adalah kondisi kalau demand-nya naik. Demand-nya naik jadi bergeser ke arah kanan. Gitu ya. Kalau ada permintaan berkurang gitu ya, permintaannya berkurang dengan kondisi kurva penawarannya tetap, maka gambarnya akan bergeser ke kiri. Nah, gitu. Ya. Oke, itu adalah pergeseran dari titik keseimbangan. Nah, terus sekarang kebalikannya.